Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Hari ini hari apa? Hari Minggu, betul. Tanggal berapa? Iya, kamu pinter banget deh, 16 Agustus. Nah, besok tanggal berapa? 17 Agustus. Hari apa? Yes, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita hari ini akan menyanyikan sebuah lagu 17 Agustus 1945, lalu kemudian kita akan masuk lagu Mars Sekolah Minggu. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekolah minggu, rumah kangen tanah semua. Latihanlah kita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja maju. Mengangkatlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 祝日学校，祝日学校是我们的大家庭。爱天父，同胞相亲，快乐团体的新生命。学习圣经，赞美福音，而不爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, mencerdaskan anak-anak semakin cari jiwa, maju terus, terus jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 祝日学校，祝日学校是我们儿童大本营。个人如意，努力前进，虔诚奉献做主经典。学习圣经，赞美福音，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita sebagai bangsa anak-anak Indonesia, kita harus membela negara kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami negara bangsa Indonesia sampai 75 tahun pada hari ini, pada esok hari. Dan Tuhan, terima kasih juga karena kami boleh berkumpul walaupun secara jauh untuk
bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di sekolah minggu online. Tuhan, terimalah persembahan kami, persembahan pujian kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, biar Engkau juga menjaga melindungi mereka, berikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh sehat kembali dan bisa mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Pimpin sekolah minggu pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Laus Marta. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Wah, senang ya hari ini. Hari ini tak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan Agustus. Kalau Agustus itu bulan apa di Indonesia? Di Indonesia merayakan apa? Merayakan kemerdekaan. Di Indonesia kita sebut bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Ada yang ingat tidak? Tanggal berapa Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Hari ini adalah hari tanggal berapa? 16 Agustus. Besok 17 Agustus. Hari di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kita mengingat kemerdekaan Indonesia, apa yang sudah kita lakukan buat Indonesia? Apakah kalian anak-anak Indonesia yang cinta Indonesia? Siapa yang di sini yang ngaku anak Indonesia terus mengatakan aku cinta Indonesia? Anak-anak, di Alkitab ada loh cerita seorang tokoh yang sayang dan cinta sama negaranya. Suatu hari terjadi sesuatu pada negaranya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bersikap ketika dia tahu terjadi sesuatu? Apa yang dia lakukan untuk negaranya? Nah, kita mau dengarkan ceritanya hari ini. Tapi sebelum mendengarkan, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam mendengarkan, supaya kami boleh mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau taat pada firman Tuhan, hati yang juga mau belajar dari firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan untuk mendengarkan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini Lause punya cerita tentang seorang juru minuman raja. Kalian tahu tidak apa itu juru minuman raja? Itu adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya untuk membawa minuman bagi raja. Dia bertanggung jawab atas minuman raja. Tetapi sebelum dia memberikan minuman itu kepada raja, dia harus ngecek dulu apakah minuman raja itu beracun atau tidak. Memastikan benar-benar minuman raja itu adalah minuman yang bagus, yang baik. Karena apa? Karena mungkin saja nih ada orang penjahat yang bisa apa? Meracuni raja, ingin membunuh raja, berbuat jahat kepada raja lewat minuman. Maka dia harus benar-benar mengecek. Dia bahkan harus minum dulu sebelum dia berikan kepada raja.
Nah, itu adalah pekerjaan seorang minuman raja. Jadi orang ini adalah orang yang benar-benar mendapat kepercayaan dari raja. Dia dipercaya dan dia adalah orang yang setia menurut pandangan raja. Siapa nama juru minuman raja yang akan saya ceritakan? Namanya adalah Nehemia. Nehemia ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Dia sangat berkomitmen kepada raja. Nah, kepada raja siapa dia bekerja? Nama rajanya adalah Raja Artasasta, raja orang Persia. Dia sangat disukai oleh Raja Artasasta. Dia menjadi orang kepercayaan. Karena itu, maka kehidupannya sangat nyaman dan enak. Nah, anak-anak, seperti biasanya, Nehemia itu bekerja melayani raja. Dia tiap hari membawa minuman buat raja. Dia membawa anggur buat raja. Suatu hari ketika dia sedang bekerja, ada saudaranya berkunjung datang kepadanya. Senang ya kalau kita bekerja di suatu tempat, ada orang yang berkunjung. Saudaranya itu datang dari mana? Dari Yerusalem. Nah, mereka berkunjung ke Susan, tempat di mana Nehemia tinggal. Apakah saudaranya ini datang sendiri? Ternyata tidak. Mereka datang secara berkelompok. Saudaranya ini bernama Hanani. Namanya siapa? Hanani. Namanya Hanani. Ketika mereka sedang bercerita-cerita, ada cerita yang menyedihkan loh. Ada cerita yang sedih. Apa ceritanya yang sedih? Nehemia mendengar cerita tentang Yerusalem. Apa yang terjadi dengan Yerusalem? Mereka bercerita kalau apa? Orang-orang yang tinggal di Yerusalem mengalami
Nah, anak-anak, apa jawaban Nehemia kepada raja? Maka Nehemia menceritakan apa yang terjadi atas kota Yerusalem. Dia menceritakan tentang negaranya yang pintu dan temboknya hancur. Ketika mendengar hal itu, Raja Artasasta bertanya lagi kepada Nehemia, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Nehemia kemudian berdoa dan menjawab raja. Dia berkata demikian, "Jika raja menganggap ini baik dan berkenan, maka utuslah hamba pergi kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem kembali." Wah, keren ya Nehemia, karena saking sayangnya dia sama negaranya, dia ingin kembali membangun tembok negaranya. Dia ingin kembali ke Yehuda, membangun tembok kota Yerusalem. Nah, apakah raja menyetujuinya? Apakah raja oke mengizinkan Nehemia pergi membangun tembok Yerusalem? Ternyata raja oke. Raja setuju, menyetujui Nehemia pergi membangun tembok Yerusalem. Dia mau mengutus Nehemia membangun tembok Yerusalem. Dan ternyata anak-anak, bukan cuma sekedar dia mengizinkan Nehemia pergi begitu saja, tetapi dia juga kasih modal buat Nehemia. Modalnya apa? Dia kasih bantuan berupa orang-orang dan juga bahan-bahan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia kasih bantuan berupa kayu-kayu. Wah, kalau kita lihat dari cerita ini, Tuhan mendengarkan doanya Nehemia tidak? Iya, Tuhan mendengarkan. Tuhan menjawab doa Nehemia sesuai dengan apa yang dia minta, dan dia diizinkan untuk pergi membangun kota Yerusalem kembali. Temboknya bisa dibangun kembali, pintu gerbangnya bisa dibangun kembali. Dan semua itu Nehemia lakukan karena apa? Dia cinta kepada Yerusalem. Dia cinta kepada negaranya. Anak-anak, Nehemia keren ya. Dia adalah orang yang cinta negaranya. Dia cinta tanah airnya. Dia cinta kepada kota nenek moyangnya. Dan kalian harus ingat satu hal. Dia bukan cuma sekedar cinta nenek tanah airnya, tapi dia adalah anak Tuhan. Dia berdoa menyerahkan tanah airnya kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa Nehemia. Tuhan senang dengan doanya Nehemia. Nah, langsung bertanya satu hal. Kalian punya nggak hati seperti Nehemia? Hati yang cinta pada tanah airnya, hati yang cinta pada negaranya sendiri. Kalian punya nggak hati yang cinta pada negara kita, negara Indonesia, negara kita sendiri? Pernah nggak kalian berdoa bagi negara Indonesia? Kalian punya nggak kepedulian kepada negara Indonesia? Anak-anak, apakah kalian mengaku kalian anak Indonesia? Siapa yang di sini anak Indonesia? Lahir di Indonesia, besar di Indonesia? Semuanya anak Indonesia. Tapi peduli tidak kalian dengan Indonesia? Kalian mengaku kalian anak Indonesia. Kalian mengaku bahwa tanah airku adalah tanah air Indonesia. Tapi apakah kalian pernah berdoa untuk Indonesia? Khususnya di masa sekarang ini, masa di mana virus corona sedang menyebar di Indonesia. Banyak orang sakit, menderita sakit karena
virus COVID-19 ini. Apakah kalian pernah berdoa supaya virus ini bisa segera diatasi oleh pemerintah, supaya bisa segera dihancurkan, supaya bisa segera diatasi dan orang-orang masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi, anak-anak bisa sekolah lagi seperti biasa. Yuk, kalau kalian mengaku anak Indonesia dan cinta Indonesia, kita mau berdoa untuk Indonesia supaya terutama masalah COVID-19 ini bisa segera diatasi. Yuk, kita mau berdoa buat Indonesia. Apalagi besok adalah tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaannya Indonesia. Ayo, ada yang tahu yang keberapa? Apakah 72 ya? 73? 75 Lasya. Oh iya, 75, pinter sekali. Yuk, karena itu kita mau berdoa buat Indonesia. Berdoa supaya Indonesia bebas COVID-19. Berdoa supaya Indonesia maju menjadi negara yang maju dan berkembang. Berdoa supaya Indonesia terlebih lagi kenal Tuhan Yesus. Yuk, kita mau satu dalam doa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, berdoa juga untuk Indonesia, negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara negara kami selama 75 tahun hari kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik membebaskan kami dari penjajahan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan juga memelihara kami. Negara kami boleh maju, boleh berkembang, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolong negara kami ini Tuhan, secara khusus pada masa-masa sekarang ini, masa di mana virus corona sedang menyebar di negara kami. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah dalam mengatasi hal ini. Berikan hikmat bijaksana kepada para ahli yang sedang meneliti kasus ini supaya bisa menemukan obat yang terbaik buat mengatasi COVID-19 ini. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya negara Indonesia boleh menjadi negara yang terus maju, berkembang, dan menjadi negara yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh Laus Marta tentang Nehemia berdoa untuk bangsa Israel. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita mau berdoa di mana? Untuk negara kita. Dan tadi sudah didoakan juga oleh Laus Marta. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu bahwa saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa dimanapun, kapanpun juga. Dan saya bisa berbicara kepada Engkau. Dan Tuhan akan bisa dapat mendengar suara kita. Dan kita tidak perlu khawatir ataupun takut. Karena kita bisa percaya pada Tuhan. Dan Tuhan selalu dekat beserta kita. Kita mau belajar untuk berdoa. Dan kita belajar juga sebuah lagu yang berjudul I Will Pray. I
you are always near. Oh, I will pray. Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at the mountain, giant that comes. Oh, I will pray. Lord, I will pray to you. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you. And you will hear me. You hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you. You will hear me. You hear me. I don't have to worry, I don't have to fear, I can always trust, you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at the mountain, giant that comes. Oh, I will pray, calling your name. Lord, I will pray to you. Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau belajar untuk berdoa, terutama untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Dan terima kasih untuk pimpinan-Mu, biarlah firman-Mu yang boleh dibagikan pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk kembali lagi minggu depan dan berjumpa lagi dengan laus-laus lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!